Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga kalian dalam kondisi yang sehat. Pandemi COVID membuat semua sektor kehidupan berubah secara drastis, terutama di dunia pendidikan. Pembelajaran yang semula tatap muka atau secara offline berubah menjadi pembelajaran jarak jauh, yaitu secara online atau daring. Nah, bagaimana pemanfaatan teknologi dalam dunia pembelajaran? Yuk simak wawancara saya kepada salah satu dosen dan mahasiswa di Prodi Matematika jurusan Matematika FMIPA Universitas Mula Warman berikut ini. Teknologi apa saja sih Pak yang Bapak gunakan dalam proses pembelajaran secara online ini Pak? Ya, baik. Terima kasih Bu Desi atas pertanyaannya. Pandemi ini kan kita berawal dari Maret 2020 ya. Dan itu kita mulai, saya ingat betul itu di pertengahan semester genap waktu itu. Dan kita memang waktu itu masih meraba-raba kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan untuk tetap melakukan pembelajaran secara daring ya. Iya. Dan waktu itu kami masih menggunakan Google Classroom dan juga Google Meet ya, karena mungkin waktu itu fasilitas layanan Zoom dan e-learning di FMIPA masih belum tersedia. Jadi saya pribadi masih menggunakan Google Meet ya, aplikasi gratis dari Google dan juga Google Classroom untuk menyampaikan materi dan juga untuk proses evaluasi ya, evaluasi kuis, tugas dan ujian. Seperti itu Bu. Dan seiring berjalan waktu dari Fakultas MIPA itu sudah ada layanan e-learning ya, e-learning dengan berbasis Moodle serta fakultas sudah berlayanan dengan Zoom, jadi kita bisa menggunakan aplikasi Zoom untuk proses pembelajaran secara online-nya. Dan memang agak sedikit berbeda Bu ya antara yang Google Meet dengan Zoom ya. Kalau saya secara pribadi lebih familiar, lebih menyukai Zoom ya, karena mungkin tools-nya itu lebih banyak dibandingkan dengan Google Meet. Dan sampai akhirnya berjalan sekitar 2 tahun ya, kita menggunakan 2 aplikasi itu ya. Yang pertama itu adalah e-learning-nya untuk menyampaikan materi dan juga proses evaluasi, tugas, kuis, dan ujian kita menggunakan e-learning FMIPA Unmul yang berbasis Moodle, dan untuk pembelajaran secara langsungnya kita menggunakan aplikasi Zoom. Seperti itu. Kendala apa saja sih Pak kira-kira selama pembelajaran secara daring ini Pak yang dihadapi selama ini? Oke, baik. Secara kendala ya, menurut saya ada 2 hal. Yang pertama adalah kendala teknis ya, dan mungkin kendala jaringan ya. Kendala jaringan biasanya mahasiswa karena mungkin berada di sekitar wilayah Kalimantan Timur, dan kita pahami bahwa seluruh Kalimantan Timur masih tidak terfasilitasi dengan layanan yang cukup baik ya. Jadi mereka kadang izin tidak hadir karena jaringan jelek atau mungkin mati listrik dan seterusnya. Dan akhirnya mereka tidak bisa hadir, tetapi mereka masih bisa melihat konten materi yang mungkin sudah saya upload di e-learning. Kemudian kendala berikutnya sebenarnya kita ini fenomena baru sebenarnya ya, fenomena baru yang selama ini kita mengajar bisa bertemu bertatap muka secara langsung, dan kita bisa melihat dan kita paham apakah si anak ini paham atau belum dengan materi yang kita sampaikan ya. Kalau di pembelajaran online kita tidak bisa serta-merta langsung melihat ya seberapa jauh sih pemahaman anak-anak terhadap materi yang sudah kita sampaikan ya. Walaupun di kita sebenarnya kalau saya pribadi saya tidak hanya memaparkan slide dan membaca, saya juga menulis ya dengan menggunakan tools yang biasanya tablet gitu ya, untuk menuliskan rumus-rumus, karena kalau di matematika ada hal-hal atau step-step yang harus kita lalui untuk bisa menyampaikan. Ya, jadi secara umum karena memang ini masih model baru gitu ya, ada beberapa kendala tadi ya, yang mungkin hasilnya mungkin akhirnya tidak begitu maksimal saat kita berbeda dengan pembelajaran yang secara langsung di kelas. Oke, yang pertama, kira-kira teknologi apa yang khususnya yang saudara manfaatin selama pembelajaran di masa pandemi ini, kira-kira apa?
teknologi yang digunakan untuk belajar? Ya, jadi untuk teknologi yang saya gunakan itu yang pertama itu ada HP ya, smartphone, Ya, kemudian laptop Bu. smartphone sama laptop ya. Ya, Oke. Nah, kira-kira biasanya software atau aplikasi apa yang sering digunakan selama proses pembelajaran di masa pandemi ini, El? Khususnya pembelajaran secara online. Biasanya menggunakan apa nih belajarnya? pertama itu kalau untuk pertemuan secara online ini Bu, yang digunakan itu Zoom meeting sama Google Meet. Tapi untuk pengerjaan tugas itu menggunakan beberapa software tambahan seperti WPS, Jam Scanner, sama Moodle. Moodle e-learning ya berarti ya? Moodle e-learning. Iya Bu, benar. Oke, terus berikutnya, nah biasanya nih kendala yang paling utama itu adalah internet atau jaringan. Kira-kira untuk L sendiri, koneksi internetnya atau koneksi jaringannya itu seperti apa? Lancar atau enggak? Kalau di tempat saya Bu, untuk koneksi internet itu masih kurang lancar Bu. Jadi kadang masih terputus-putus juga kalau pertemuan secara langsung ya. Di mana? Di kos? Kalau saya ngontrak Bu sama orang tua. Sama orang tua di sini ngontrak. Ya. Berarti pakai jaringan WiFi atau pakai paket pribadi? Paket pribadi Bu. Kira-kira perbedaan yang paling kelihatan banget nih, paling signifikan antara belajar online sama belajar offline itu apa menurut El? Kalau menurut saya yang pertama itu kalau offline itu kan face to face ya Bu. Jadi Ya, itu tatap muka langsung. Ya, untuk materinya itu lebih mudah masuk di otak Bu. Dan kita juga nggak malu untuk bertanya juga Bu. Ya. Tapi kalau misalnya online gini, kebanyakan juga sering off cam gitu Bu. Dia matikan kamera terus ditinggal gitu aja. Oh, berarti itu keseringan kayak gitu ya? Ya Bu, kebanyakan. Kalau udah di absen baru on cam, habis itu ketika ini kadang ditinggal gitu ya? Ya, benar. Kayaknya problematika semua mahasiswa seperti itu. Oh, berarti kalau online susah masuk pelajarannya atau enggak? Kalau online saya pribadi lumayan susah Bu. Yang pertama karena terkendala jaringan juga sih. Kadang nge-lag atau nge-freeze gitu ya? Ya benar. Oke. Berarti menurut El kendala belajar secara online apa aja selain jaringan? Selain jaringan itu pengumpulan tugas juga Bu. Karena kan kalau pengumpulan tugas itu kebanyakan juga nggak murni bukan kita yang kerjakan gitu Bu. Biasa juga hasil contekan. Sekali ini ya. Ya benar begitu. Oke, berarti satu lagi. Menurut El kira-kira lebih enak belajar secara langsung tatap muka atau belajar secara online seperti ini? Atau bisa keduanya, hybrid, tatap muka dan online? Kalau saya pribadi, menurut saya lebih mudah untuk offline aja sih Bu. Offline Kalau ya? offline kan kita bertemu langsung sama dosennya, kita bisa bertanya langsung dengan dosennya. Nggak terbatas sama jaringan juga, nggak terkendala jaringan. Ya. Oke, berarti kesimpulannya lebih suka belajar secara offline daripada online ya? Ya, benar Bu. Demikian tadi wawancara saya kepada salah seorang dosen dan mahasiswa jurusan Matematika Fakultas MIPA Universitas Mula Warman terkait pemanfaatan teknologi dalam dunia pendidikan. Nah, teknologi memang sangat bermanfaat dalam era seperti sekarang ini karena semua serba digital, semua serba online. Nah, pembelajaran pun juga sekarang online, jadi teknologi sangat digunakan sekali dalam pembelajaran, yaitu misalkan pakai Zoom, Google Meet, e-learning, dan aplikasi lainnya yang sangat membantu untuk pembelajaran. Tapi tidak dipungkiri kendala pasti selalu ada. Kendala terbesar dalam pembelajaran online yakni kendala jaringan, sinyal yang terputus, dan lain sebagainya. Koneksi internet tidak lancar ataupun yang lainnya. Dari perspektif mahasiswa, selama pembelajaran online mereka susah menerima materi yang disampaikan oleh dosen karena tidak bisa ketemu secara langsung. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari wawancara ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Dadah.